多谢林老师。不客气。Ya, ketika saya baca lagi semua bahan Lause tentang Qimiao de Hanzi di 17课 Cai, saya pikir memang saya nggak akan bisa bayar hutang. Lause bermurah hati dengan sedikit menjorkan saya, kamu yang pimpin. Saya tidak terbayang kalau saat itu langsung saya bilang tidak bisa. Saya yakin bahwa semua yang saya katakan itu gugur pada saat itu. Tapi setelah saya mengatakan iya, saya yang pening. Saya harus mulai dari mana gitu ya. Terus saya baca ulang semua karakter itu memang tidak ada pinyin. Lalu saya harus bagaimana? Saya coba-coba dengan pleko. Saya mencari pinyinnya yang sebisa saya. Ternyata berat juga. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa yang saya sudah tulis seperti Cai hutang, Pen Yi Qian Pe Qian Bie Ren de Qian Cai. Mungkin suaranya masih ngaco, tapi saya berusaha ya. Jadi dikatakan bahwa arti semulanya bahwa Cai itu adalah hutang uang pada orang lain. Dan Cai itu sendiri dikatakan di dalam tulisan Lause, Yi Jing Dao Qi Hai Mei Hai Qing De Qian Zai Huo Se Ren Wu. Dibilang bahwa pinjaman atau tanggung jawab yang belum diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Tadi saya berawal dengan undangan Lin Lause. Saya berpikir kalau saya tidak jawab, saya akan selamanya berhutang. Tapi kalau saya jawab, bagaimana? Akhirnya saya merenung-renung entah ini benar atau tidak. Barangkali ini caranya Lin Lause mau melihat progres saya belajar. Apakah serius orang itu belajar? Apakah dia mencermati semua kata-kata entah langsung atau dengan metafora yang disampaikan lewat ungkapan-ungkapan. Dan akhirnya saya berusaha tentang Cai itu sendiri. Jadi Cai de Seyi dikatakan di sana ada Cai Wu hutang, Cai Quan nilai pinjaman, Cai Chu kreditor, Cai Quan surat obligasi, Cai Hu peminjam, Cai Quan hak menagih hutang, Tao Cai menagih hutang. Lalu saya mengamati lagi tentang ide daripada Cai itu sendiri terdiri dari kata zer, manusia atau orang, dan juga karakter zi, suaranya entah benar atau tidak nih. Betul. Ya, yang artinya kewajiban. Lalu ada sebagian saya belum cari inginnya yang disebut tanggung jawab, tugas, atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi se itu sendiri adalah huruf yang arti semula pinjaman atau hutang diganti menjadi huruf try, yaitu dengan tambahan radikal zern. Akhirnya muncullah beberapa juga zeyu, yaitu zeren, zebei, zeguai, zewen, zema, zefa, yang artinya kewajiban, mencela, menyalahkan, diminta penjelasan, memarahi, dan menghukum. Lalu kita melihat tentang penjelasan di berikutnya slide-nya tentang tadi yang saya sudah sebutkan, yaitu Cai dengan radikal zern, ya, ditambah juga dengan ze. Jadi ketika Cai terdiri dari orang dan ze, kewajiban, maka hutang merupakan kewajiban, tanggung jawab seorang terhadap tugas yang belum diselesaikan.
bukan hanya hutang atau satu transaksi saja. Jadi ketika saya melihat bagian yang lain lagi, bahwa hutang yang bisa dibayar dengan uang, namun hutang yang bukan berupa harta benda, belum tentu dapat dibayar lunas dengan uang. Barangkali ini yang diminta Lin Lao Tse untuk saya juga punya refleksinya. Cai adalah kewajiban, tanggung jawab, tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu kita melihat di dalam lembar berikutnya tentang cai, yaitu hutang pada manusia adalah cai yang bisa dibayar atau digantikan dengan sesuatu. Lembar itu saya juga belum buat ininya, tetapi dikatakan hutang pada manusia adalah cai bisa dibayar atau digantikan dengan sesuatu. Tapi hutang pada Tuhan adalah cui. Cui mah maksud? Cui, ya. Cui. Dosa hanya melalui darah Yesus dapat penghapusan. Dan Lin Lao Tse mengutip Matai Fu Yin di Liu Chang di Ser Jie yang ada di dalam Chu Tao Luan, dikatakan di dalam bagian itu saya coba bacakan Alkitab saya, ada pinyin-nya. Mian 我们的债如同我们免了人的债. Jadi di dalam bagian itu ada satu ungkapan dalam doa Bapa kami yang sebenarnya di rentetan khotbah di bukitnya Yesus. Ada hal penting di sana, yaitu ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Barangkali di dalam Lucia Fu Yin juga ada bagian yang di pasal terakhir itu secang, ayatnya saya lupa, tapi yang dikatakan bahwa berita tentang aku yang tertulis di dalam Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi sudah digenapkan, dan hal tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan kepada banyak orang. Jadi dengan kata lain, saya menangkapnya begini. Kata ini kalau kita bisa olah baik-baik, bisa menjadi jembatan memberitakan Injil, bahwa ada hal yang kita bisa bayar secara materi, segala hutang kita. Tapi ada bagian yang sebenarnya tak terbayarkan. Seperti misalnya janji yang tidak ditepati. Itu tidak bisa digantikan dengan uang. Kita melihat di dalam adegan-adegan yang difilmkan, banyak janji yang tak terpenuhi, itu berujung mati. Panggil kelompok orang untuk menangkap dan membunuhnya. Sebelum dibunuh, diingatkan satu kalimat yang meyakinkan dia bahwa engkau pantas dihukum mati. Disebutkan kalimatnya. Kau berjanji seperti ini tapi engkau tidak penuhi. Mohon maaf, sudah ada sekian kali kesempatan kau tidak lakukan. Lalu dalam film itu dibunuhnya orang itu dengan segala cara, tergantung film apa yang kita tonton. Dan saya pikir ketika kita sebagai umat Tuhan mempelajari bagian ini, saya menjadi termenung sendiri bahwa kalau memang perkataan kita yang harus bisa menjadi pegangan untuk orang lain percaya kita, betapa Tuhan juga memaksa, tanda petik, jagalah itu. Sama seperti ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, supaya dia bisa menjadi teladan di dalam kemudaan, di dalam perkataan, juga di dalam pikiran dan tindakan, sehingga orang bisa memuliakan Tuhan, menjaga hidup di dalam kekudusan. Nah, ketika tadi saya katakan cai bisa menjadi bahan penginjilan, karena ada bagian yang sebenarnya waktu tidak bisa hitung mundur.
bahwa upah dosa itu dikatakan maut di dalam Roma 6 ayat 23. Dan tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Yang di dalam bahasa Latin non posse non peccare itu sebenarnya menekankan tentang makna hutang. Itu dalam Latin saya coba cek, susah nyarinya. Tapi intinya non posse non peccare itu artinya tidak dapat tidak berdosa. Jadi sesudah orang itu jatuh di dalam dosa, dia menjadi budak dosa. Agustinus mengatakan dengan istilah non posse peccare itu dengan sebutan pabrik dosa. Artinya ketika seorang jatuh dalam dosa, maka hidupnya hanya memproduk dosa. Bisa kita katakan kalau produknya bukan dosa, itu dosa tambahan yang lebih berat lagi. Sebagai ilustrasi, kalau kita punya pabrik ban, tidak menghasilkan ban, pabrik itu gagal. Demikian kita ketika sudah dilabelkan pabrik dosa dan tidak menghasilkan dosa, kita gagal untuk menjadi pendosa. Lebih berat lagi. Bagaimana keluar dari status itu? Saya berpikir bahwa cai yang harusnya kita lunaskan dengan kematian, Tuhan menggantikan kita. Dia mati di kayu salib. Itu sebab pada akhirnya kita mendapatkan satu jaminan kehidupan karena dia sudah menanggung itu semua. Nah, ketika kita bisa keluar dari sana, di dalam pikiran Agustinus, seorang teolog besar abad keempat, maka status kita itu berubah dengan posse non peccare, bisa tidak berdosa. Artinya bahwa kita masih bisa berdosa. Baru status non posse peccare kalau kita sudah jumpa dengan Allah Bapa di sorga, tidak bisa berdosa. Nah, di dalam bagian kenangan kita bahwa kita itu adalah orang yang berhutang kepada Allah karena dia sudah menebus, itulah sebenarnya hidup yang bisa menjadi keteladanan supaya kita boleh menjadi Injil yang terbaca, kata Paulus di dalam surat 2 Korintusnya, bahwa kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dilihat dan terbaca oleh siapapun. Lin Lao Tse mengutip Roma 8, 12 dan juga Roma 1 ayat 14 sampai yang ke-15. 弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债。 Jadi ketika dikatakan, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Cuma dikutip bagian itu. Dan kalau di dalam surat Galatianya Paulus juga, di dalam Roma 5 ayat 1 dan 13, dia mengingatkan bahwa kita itu sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi hidup yang merdeka itu bukan untuk berbuat dosa, tapi untuk mengucap syukur dengan cara hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Sehingga dia menutup pasal 5 Galatia itu dengan menyebutkan berbuah roh. Hidup di dalam roh dengan berbuah roh, karena sudah tahu bahwa buah daripada hidup di dalam daging itu berujung pada kematian dengan kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya. Lalu Lin Lao Tse juga mengutip Luo Ma Su di Chang di 14节 15节 到45节，无论是希利尼人、化外人、聪明人、以错人，我都欠他们的债，所以请愿因我的力量，将福音也传给你，也传给你们在罗马的人。Itu kutipannya. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma.
Jadi ketika Paulus di dalam perjalanan penginjilannya yang punya stepnya, mulai dari Galatia ke Efesus ke Makedonia dan akhir ke Roma, dia mengutip bagian ini. Dia tiba di sana bukan soal urusan dia mau minta grasi dari kaisar karena tuduhan-tuduhan, tapi memang dia harus menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang yang diam di Roma. Jadi dikatakan di dalam bagian yang kita sudah belajar tentang Qimiao de Hanzi, yang kita belajar tentang Cai, Lin Lao Tse sudah menyampaikan bahwa ada hutang yang terbayarkan, maka surat hutang itu bukan lagi dalam pemaknaan Cai, tapi Cui. Cui. Nah, ketika Cui itu disampaikan kepada kita tentang penekanan ini, maka kita akhirnya sampai kepada apa yang Lao Tse tulis dengan sebutan Cai, se ren dui cai wu, wo se ren wu bu能完成的cai人，要由cai人来偿还或补偿，不然就会犯法。Jadi dikatakan bahwa cai adalah hutang atau kewajiban yang tidak dapat diselesaikan. Jika ada rasa tanggung jawab masih dapat diselesaikan dengan berbagai cara, jika tidak akan menjadi pelanggaran hukum yang berujung maut yang tadi saya sudah garis bawahi di awal. Jadi dikatakan bahwa zhen kui chen shen se cui bu neng yong cai wu lai chang hai. Jadi manusia berhutang pada Tuhan merupakan dosa. Tidak dapat diselesaikan dengan harta benda, karena sudah dibunyikan di dalam Luo Masu Tiliu Chang di Ersesan Jie tentang upah dosa itu maut. Dan harusnya kita mati, tapi ternyata Yesus datang menyelamatkan kita. Jadi kalau memang demikian, kita tidak punya pilihan. Harus menghargai ketika kita masih ada nafas, masih ada hidup, meskipun perintah itu berat, dan saya pun jadi susah tidur, begitu ya. Saya menangkap bagaimana Lin Lao Tse coba membantu saya dengan, coba kamu buka lagi, saya sudah kirim email segala macam. Begitu saya buka email itu langsung warning dengan warna merah semua. Waduh, saya pikir kenapa ini? Kok komputer baru seperti ini? Begitu saya cek, oh ternyata komputer itu sudah lewat 1 tahun dan garansi virus McAfee-nya selesai. Jadi saya tidak bisa buka file PPT dari Lin Lao Tse. Jadi apa boleh buat, mungkin itu modus saya, argumen, tapi saya tidak tahu, akhirnya saya harus melakukan itu semua. Di dalam keterbatasan, ketidaksempurnaan, mungkin inilah progres saya mengikuti pelajaran dari Lin Lao Tse. Jadi kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan dengan harta benda, hanya dalam pengampunan oleh Tuhan, darah Yesus yang menyelamatkan kita, di dalam Lucia Fuyin, di Secang itu, biarlah kita juga boleh menyampaikan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, boleh kita sampaikan. Dan ada kalimat yang bagus, engkau adalah saksi yang hidup bersama aku sebelumnya. Sampaikan itu. Jadi saya pikir ini kesempatan. Secara aktif saya akan menjadi pendeta di GKI sampai September 2024. Semoga saya bisa mengikuti dan ada rada ngotot nih. Mungkin mulai berani awal tahun, ya mungkin kalimat-kalimat dek yang bercampuran saya bisa ungkapkan. Itu harapan saya.
Ni lam se tua sie.呀，感谢主，感谢主。呀，Pak Steffi，呀，今天是第一次，呀，第一次来跟我们分享。Kita bersyukur ya ada kesempatan untuk di dalam kelas ini kita bisa latihan, walaupun kita tidak pernah mengucapin bahasa Mandarin di dalam kelas atau di dalam ibadah, tapi kesempatan di sini kita bisa. Ya, yang penting kita bisa melakukan apa yang Tuhan hendaki, itulah tugasnya kita. Ya. Cukup bagus penjelasannya, ada ayat-ayat yang cukup mendukung, ya, cukup bagus. Ya. Saya di sini karena masih ada waktu, ya, saya ingin tambahkan, ya, tambahkan saja, ya. Jadi kenapa saya mau bicara tentang saya ini? Ya. Sebenarnya kita setiap orang itu punya hutang. Kita jangan anggap bahwa kita hutang itu hanya di dalam transaksi atau hutang jual beli atau hutang pinjaman. Ya. Ya. Tidak begitu. Karena kita perlu pelajarin huruf Cai ini kenapa itu tulis demikian rupa. Ya. Ya. Tadi sudah dijelasin masalah hutang. Ya. Nah, saya ingin tambahkan di sini tentang hutang. Ya. Zhongwen itu ada qian, ya. Qian, ya. Qian itu hutang juga sama Cai. Ya. Qian itu hutang, Cai itu juga hutang. Ya. Qian adalah ni qian atau qian, kamu hutang duit saya, qian sama Cai. Qian itu merupakan pinjaman yang belum dibayar. Ya. Ya. Kalau Cai itu sudah jatuh tempo belum dibayar, itu sudah menjadi satu kewajiban yang harus diselesaikan. Itu Cai. Ya. Kalau qian itu masih utang, tapi Cai itu agak beda sama qian. Ya. Itu sudah menjadi satu kewajiban yang harus kita selesaikan. Ya. Karena sudah jatuh tempo, ya, sudah jatuh tempo. Nah, ya, bedanya gini, kalau udah jadi Cai begini nih berat, ya. Ya. Kalau qian masih bisa negosiasi, kalau Cai sudah nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, ya tadi ada jelasin tentang beberapa kosakata, ya, hanya untuk mendukung, ya, Cai 的意思是什么？Cai 的意思是什么？ini 值，ya, ya, tadi 值，ya. Kita bisa melihat, 我们能看到，为什么这个债是人值呢？ Kenapa itu? Ya, 值 itu adalah tanggung jawab. 分内应该做的事，所以分内应该做的事不单单是欠款就是了。Jadi 分内应该做的事 adalah bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan, bukan hanya duit, utang duit. Ya. Karena 值 ini adalah tanggung jawab. Ya, bicaranya tanggung jawab, ya, kewajiban. Sudah bukan hutang piutang. Ya. Hutang piutang hanya sebagian dari 值 tanggung jawab ini. Tanggung jawab manusia itu menjadi Cai. Ya. Kalau tanggung jawab bukan manusia, itu bukan Cai. Ya. Karena tanggung jawab ini atas kehendak manusia. Ya. Kehendak manusia. Andai kata kita hutang, itu bukan dari orang lain yang mau. Hutang itu atas kita sendiri yang mau. Jadi kalau sudah menjadi satu beban di dalam hidup kita, itu bukan menjadi beban, karena itu kemauan kita, tanggung jawab kita di dalam huruf Cai ini. Ya. Maka kalau kita merasakan kita punya utang, ya, merupakan Cai, itu kita harus pikul risiko itu dan kita selesaikan. Ya. Kalau tidak dapat selesaikan, ya, tadi sudah kasih penjelasan dari Pak Simon, ada dua. Ya. Kalau kita tidak, ya, antara lain itu bisa kena hukuman karena ada hukum kalau kita utang tidak dibayar, ya, utang tidak dibayar. Tapi kalau bukan hutang benda atau duit, ya, itu mungkin tidak dihukum, ya. Tapi yang hukum itu bukan manusia, ya. Ya. Mungkin yang hukum itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Karena banyak hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, ya, kita tidak tahu apakah itu harus kita bayar atau tidak. Sebenarnya perbuatan kita di dalam hidup ini, ya,
Apabila kita sudah melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan, itu sudah menjadi dosa. Ya. Di dalam kitab Matius tentang doa, ya, tentang doa. Ya, saya melihat perbedaan doa dalam kalimat itu, Mandarin sama Indonesia ya berbeda, ya berbeda. Ya. Karena saya tambahkan di sini se itu di dalamnya ada kata benda ya, ada p ya, ada p. Jadi lebih menekankan itu di dalam ya kata benda ya, atau sesuatu yang bernilai ya, nilai. Ya. Kalau di dalam doa kita melihat di sini ya, tapi kalau bahasa Indonesianya ya kesalahan kami ya. Ya kan. Nah, kita sama Tuhan utang apa sih? Ya kan? Bukan hutang duit. Ya kan. Di sini ya kan. Antara kita sama Tuhan itu bukan soal utang duit. Ya kan. Utangnya adalah perbuatan kita, apa yang kita sudah janjikan sama Tuhan yang tidak kita melakukan, itu merupakan kewajiban yang tidak selesaikan. Nah, kecuali menjadi dosa. Ya kan? Karena cai ini adalah kewajiban, 我们应该完成自己本分的责任。所以这个责任如果我们没有去完成，我们就成为罪了。我们跟神之间这个债字不是钱的问题，所以刚才把新邦柳说了，说什么呢？有些事情你能够用钱来解决，你用各种办法能够解决，但是跟神的债这个是罪，你不能用金钱还是物质来解决了。Jadi kalau kita perbuatan dosa, utang sama Tuhan itu tidak bisa. Oh, saya minta maaf Tuhan, saya sembah ya, saya persembahkan ini itu ya. Nah itu nggak bisa. Ya. Dan itu ada kemurahan Tuhan yang memberikan kita pengampunan. Ya. 那个神的恩典，而不是我们能够用金钱物质来兑换的。Ya. Di sini seperti 如同我们免了人的债，这个债。跟这个债就不同了，这个债是人欠我们的钱，还是人对我们做不对不起的事情，那些错的事情？所以这个印尼文里面是 bersalah， bersalah。人与人之间会有错的，那你就要宽恕，要怜悯。Antara manusia ada kesalahan karena perbuatan atau hutang, ya, hutang. Itu bisa kita ampunin. Tapi kalau utang cai sama Tuhan itu tidak bisa diganti. Ya. Jadi di sini ada perbedaan artinya. Maka di sini cai, ya, sama-sama cai. Artinya cai antara kita sama Tuhan beda antara kita sesama manusia. Ya. Sesama manusia itu berbeda. Ya. Nah di sini saya melihat bahwa sebenarnya kita hutang sama Tuhan, bukan soal dosa kita yang lalu diampunin saja. Ya. Janji-janji Tuhan sama kita sejak kita sudah ditebus, tugas tanggung jawab kita itu adalah cai. Ya. Kadang-kadang kita bisa dengar orang tua bilang, orang tua kadang-kadang kalau lagi ngomel anaknya ya, dia bisa bilang, 我欠你的债是吗? Bisa bilang gitu loh, ya. 是不是我欠你的债? Ya kan? Dia bisa bilang gitu. Jadi, apakah saya utang sama kamu? Ya, ya. Dia bilangnya bukan utang duit, tapi dia bilangnya cai. Ya, orang tua sama anak kalau gitu. Ya, karena cai ini adalah kewajiban, ya. Kewajiban. Jadi orang tua sama anak itu kalau kewajibannya belum bisa memberikan, itu juga merupakan cai, ya. Tapi antara orang sama orang itu bisa diampunin, ya. Tuhan bisa mengampunin, ya. Kita juga harus mengampunin, ya. Ya, itu antara manusia. 所以这个债字对我们来说虽然很简单，看起来很简单，
Ya kita melihat hutang itu gampang aja kita untuk mengerti ya. Sebenarnya tidak mudah untuk dimengerti juga kalau kita simak ya, kita simak kembali ya. Nah, tadi saya ada jelasin juga ya. Dan Christian dan secai bisa utang. Kalau utang sama manusia itu bisa dibayar dengan perbuatan, dengan ini itu bisa ya, bisa. Utang duit juga bisa dibayar ya, mau dicicil atau di mana atau dihitung bunga itu tinggal dulu, ya kan? Ya, bisa diganti dengan cara apapun juga, tinggal negosiasinya aja. Tapi hutang sama Tuhan, ya, bukan hutang soal penebusan dosa aja, ya bukan itu aja. Tapi hutang kewajiban kita, ya. Kewajiban kita sama Tuhan. Kalau kita tidak jalankan sesuai apa yang Tuhan berikan karunia untuk kita, kesempatan untuk kita, kalau kita tidak melakukan, itu menjadi dosa. Ya. Maka pada akhirnya, ketika apa yang ditulis, ya, Rasul Paulus menuliskan, tadi sudah dijelasin juga bahwa kita hutang, bukan hutang sama daging. Karena bukan hutang daging lagi. Karena kita sudah tidak berhak untuk menuntut kita sendiri, karena kita sudah bukan milik kita lagi, karena kita ditebus sama Tuhan. Ya. Tapi kita hutang apa di sini? Ya. Rasul Paulus mengatakan, ya, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang Yahudi, ya, Yahudi, ya. Ya. Baik pada orang terpelajar atau pada orang yang tidak pelajar. Ya kan? Itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Kita hutang, ya, kita masih ingat amanat agung, ya, 神的大使命, ya, ya. kita接受耶稣以后，我们有神的大使命要我们去做的，这个就是hutang来的了。这个就是我们的自认，如果我们没有去完成，我们就自认。神叫我们到乡下去。不是在耶路撒冷，你要到乡下去，到别个城市去，到天涯海角。Tapi kita lebih suka di Yerusalem. Kita lebih suka nongkrong di gereja untuk menunggu jemaat datang, jiwa-jiwa datang. Tuhan tidak perintahkan itu. Tuhan minta kita bagaimana kita berangkat. Kita sudah diberkati, sudah dibekalin, sudah dilengkapin segala yang Tuhan sudah berikan. Kita harus melangkah keluar, seperti Pak Jokowi bilang, kita harus melangkah, kita harus meloncat. Gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan, ya, itu juga merupakan sesuatu cai. Ya. Jadi kalau kita ngerti cai ini, ya sesuai apa yang Tuhan sudah karuniakan pada kita, selama Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita, 神给我们的生活，给我们的健康，给我们机会，让我们来学习，让我们来服侍，让我们来传福音，通过各种各样的形式来传福音，为了拯救别人。我们会祈祷说：神啊，你免我的债，如同我们免了人的债。但是我们怎么样去让别人能够赏赐到，能够接受神的爱，能够接受神的拯救呢？我们需要努力去做。Ya. Jadi kita perlu, ya, saya bersyukur, ya, Pak Stevi mau terima, ya, walaupun ini kewajiban, ya, kewajiban yang rasanya nih kalau nggak dikerjakan nih bisa jadi utang, ya. Ya kalau utang sama saya kan bisa nego, ya sudah Pak maaf ya selesai gitu loh, ya. Ya kan, tapi sama utang sama Tuhan nggak bisa. Ya, di dalam gereja Mandarin banyak jemaat-jemaat yang membutuhkan kita. Ya, banyak keturunan Tionghoa, orang-orang Tionghoa di Indonesia ini masih begitu banyak yang membutuhkan kita. Bagaimana membuat satu jembatan bahasa antara kita sama mereka? 我们怎么踏这个桥梁搞好这关系，能够互相能够联络？我们如果没有语言搭成那个桥梁，我们很难做得到。Sangat sulit sekali kalau kita nggak bisa bahasa. Gereja kita ada ibadah Mandarin, tapi kita bagaimana menjembatanin ini, ya kan? Nah, kalau kita bisa belajar, walaupun sedikit, banyak,
Ya, tidak ada ukuran itu. Ya, saya selalu mengingatkan, 我经常记住我们的班上的同学们， selalu ingatkan, 就是他是牧师来讲，他是传道人来讲， selalu saya mengingatkan, belajar bahasa semakin dipakai, semakin bertambah banyak. Beda sama dunia. Dunia kalau kita punya duit, semakin kita pakai, semakin berkurang, berbalik. Nah, kalau bahasa ini kita bisa belajar, ya, dan kita bisa pakai, saya percaya itu akan tambah terus, dan Tuhan akan berkatin terus. Ya. Jadi kita belajar huruf cai ini, kita mengerti apa artinya hutang. Hutang tidak hanya batasin materi aja, bukan. Hutang itu bukan hanya janji aja antara kita sama manusia. Ya, itu masih bisa diselesaikan. Tapi hutang, ya, bukan hanya batas keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, hutang untuk selama kita hidup yang harus kita lakukan, yang berkenan pada Tuhan, itu menjadi sesuatu cai yang harus kita lakukan selama kita masih hidup. 所以我们获救的时候，我们知道我们有没有欠耶稣，有没有欠我们神，我们还是有的。所以这个债，我们要知道，这个是我们的责任，我们去完成它。我们虽然很软弱，虽然我们很多缺点， walaupun kita banyak kekurangan, banyak juga kadang bisa berbuat salah, tapi ingat, bukan karena itu sebagai alasan. Tapi bagaimana kita minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, memimpin kita untuk menjalankan kewajiban kita, untuk menyelesaikan cai kita selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Karena hidup kita bukan kita sendiri lagi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Yesus di dalam hidupku. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们今天学习，债跟罪看起来是差不多一样的。我们的祷告文里面、主祷文里面是吧？我们说免我们的债，其实那个我们对神来讲，那个是罪来的，不是债来的。你没有去完成，变成罪了；你要去完成，那就轻了。我们人与人之间那个是债，是能够还的，能够补偿的，但是一生就不能了。你就能求神赦免，你就求神赦免。耶稣宝血来拯救我们就是了。Hanya pertolongan Tuhan yang bisa mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Maka 弟兄姐妹们，我们了解这个债字跟罪有关系，因为罪之中就是死亡，所以我们来注意这个债的意思是什么？所以这个债字嘛，以前在古字里面有增加这个古字，债的古字，这古字ini adalah tulisan dari sejak dahulu kala ya. Dulu 折字punya 折 di atas ini bukan ini ya, ini sebelumnya ini 小篆ya, di bawahnya sama P sama di atas ini adalah merupakan cambuk yang berduri ya. Cambuk yang berduri ya, semulanya ini adalah cambuk berduri ya. Maka secingsi ada ya, seperti Yesus dicambuk itu berduri sama ya. Ya itulah. Jadi artinya di sini cai dulu adalah mengejar hutang ya. Hutang harus diselesaikan ya. Jadi kita sebagai umat manusia, anak-anaknya Tuhan ya, kita harus ngerti artinya cai apa, sehingga di dalam hidup kita jangan tinggalkan hutang. Usahakan apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita punya keterbatasan, kita mohon pada Tuhan, minta Tuhan tolong kita, agar kita dapat mengikuti dan hidup kita berkenan pada Tuhan. Ya, demikian penjelasan saya serah kembali ke Bu Meliana, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, atau ada yang sharing, silakan saja. Ya. 谢谢，上帝祝福大家。